Film dibuka pada tahun 1912 di Jawa Timur, di rumah Raden Sukemi Sosrodihardjo. Malam itu dengan suasana hujan, dibarengi dengan petir, terlihat sebuah keluarga yang sedang merawat anaknya yang sedang sakit. Ini ayahnya, bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, dan ini ibunya, bernama Ida Ayu Nyoman-rai, dan anak itu bernama Kusno. Sabar. Di sana panasnya Kusno tidak turun selama 2 bulan. Karena tak tahu harus berbuat apa lagi, ayahnya selalu berharap sama Allah dan selalu melakukan ikhtiar dengan berbaring di bawah tempat tidur Kusno, sembari berharap penyakit Kusno pindah kepada ayahnya. Karena sering sakit-sakitan, ayah dan ibu Kusno memutuskan untuk melakukan acara penyucian anaknya, yaitu dengan mengganti nama anaknya yang awalnya Kusno, kini menjadi Soekarno, yang katanya terinspirasi dari kesatria Adipati Karno. Pada tahun 1920, di sebuah jalan kecil bernama Gang Paneleh 7, Surabaya, tepatnya di rumah Cokro Aminoto, selaku ketua Sarekat Islam. Di rumah itulah Soekarno mondok dan banyak belajar tentang politik, pengorganisasian massa, dan pentingnya menulis di media. Ini Bapak Guru Bangsa, bernama Haji Cokro Aminoto, dan ini salah satu muridnya, bernama Kartosuwiryo. Bisa dibilang sahabat baiknya Soekarno, sewaktu menimba ilmu di sana. Agar menambah nilai sejarahnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang sahabat Soekarno ini, bahwa pada masa Perang Kemerdekaan, pada tahun 1945 sampai 1949, Kartosuwiryo terlibat aktif, namun kekecewaannya terhadap pemerintah membulatkan tekadnya untuk membentuk negara Islam Indonesia yang diproklamirkan pada 7 Agustus 1949. Akan tetapi, Kartosuwiryo berakhir dengan hukuman mati atas persetujuan Soekarno yang merupakan sahabat seperguruannya pada tahun 1962. Oke, kita lanjut. Soekarno pernah mencintai seorang anak gadis Belanda yang bernama Mian. Dan Soekarno benar-benar nekat, karena waktu itu Soekarno memberanikan diri untuk melamar Mian menjadi istrinya. Saat tiba di rumah Belanda itu, Soekarno menjadi gugup karena dia belum pernah sama sekali bertamu ke rumah orang Belanda yang sangat mewah. Namun sayangnya, ketika melihat Soekarno, ayah Mian mengusir Soekarno dengan cara yang tidak pantas. Waktu itu Soekarno dan Kartosuwiryo sedang menemani gurunya untuk berorasi. Soekarno dan Kartomuda sangat mengidolakan sosok gurunya itu, apalagi saat berpidato. Siapa yang akan menghormati bangsa macam sapi dan kerbau? Siapa? Siapa? Tidak ada. Karena terinspirasi oleh sosok gurunya itulah membuat Soekarno muda banyak belajar tentang cara berpidato dan melatihnya. Singkat cerita, pada umur 24 tahun, akhirnya Soekarno pun berhasil menjadi sosok yang lihai dalam berpidato, mirip seperti gurunya yang membuat kita merinding jika mendengar. Dan Soekarno pun dengan lantang menentang kolonial Belanda. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Apakah saudara-saudara biarkan? Apakah saudara-saudara biarkan? Karena hal itulah, Soekarno harus dipenjara di Bancuy, di Bandung. Pada tahun 1929, Soekarno dituduh menghasut dan memberontak seperti komunis. Namun keberanian Soekarno tidak pernah padam. Dia makin bersikeras untuk menggugat pada saat di Gedung Landrat, Bandung pada tahun 1930. Kami tidak bersalah. Soekarno lagi-lagi divonis 4 tahun penjara, di mana keputusan itu dianggap kontroversial oleh kalangan cendekiawan Belanda dan pribumi di parlemen. Setelah itu 2 tahun kemudian, Soekarno dibebaskan dan kembali untuk berpolitik.
Pada tahun 1934, Soekarno ditangkap lagi dan dibuang ke ND. Selama 4 tahun di ND, bersama istrinya yang bernama Inggit dan ketiga anak angkatnya, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu karena malaria. Di kota itu Soekarno istirahat sejenak dari politik. Dia menghabiskan waktu dengan mengajar di sekolah Muhammadiyah, dan di sanalah dia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Fatmawati, dan Soekarno pun jatuh hati padanya. Padahal saat itu Soekarno masih menjadi suami Inggit, Gernasi, yaitu perempuan yang lebih tua dari Soekarno dan selalu menjadi perisai baginya tatkala di penjara atau bahkan dibuang. Inggit sendiri harus rela melihat sang suami jatuh cinta dengan gadis lain. Di tengah ambang yang hancur, Jepang datang untuk memulai peperangan di Asia Timur. Pada tahun 1940, Jepang menandatangani kesepakatan 3 negara poros bersama Jerman dan Italia. Secara resmi, Jepang pun masuk ke kubu fasis, berseberangan dengan Amerika, Inggris, Australia, dan Belanda. Jepang sendiri masuk ke Indonesia dengan membawa kekacauan. Awas, balik guys, ya ampun. Sementara Soekarno pergi ke rumah Fatmawati, namun bukannya Fatma yang dia temukan. Ia dikejutkan dengan kehadiran ayah dari Fatmawati. Ia menyampaikan pesan dari kalangan Muhammadiyah untuk Soekarno, bahwa Soekarno harus pergi dari Bengkulu karena Jepang sudah masuk ke Balikpapan dan Sumatera bagian barat. Lalu datanglah anak angkat Soekarno dan Inggit. Tentara Belanda bawa ibu dan Kartika. Dia menyampaikan Kartika anak angkat Soekarno dibawa oleh Belanda. Lalu salah satu orang Belanda menyampaikan ingin membawa Soekarno dan keluarganya ke Australia karena Jepang membutuhkan orang seperti Soekarno. Namun sebelum keberangkatannya, seorang suruhan Jepang bagian dari divisi propaganda Nippon, dia menemui Soekarno dan meminta kerjasama untuk mendukung propaganda Nippon karena mereka ingin menghadapi perang di Asia Timur. Pada awalnya Soekarno tidak menyetujui, namun pada akhirnya Soekarno pun menyetujui kerjasama tersebut karena beberapa alasan. Di suatu malam, tentara Nippon membuat kekacauan dengan menculik para gadis pribumi, dan salah satu dari orang tua tersebut mengadu kepada Soekarno. Anak saya diculik, Pak. Diculik. Lalu keesokan harinya, Soekarno bermusyawarah dengan membuat kebijakan di hadapan kelompok Muhammadiyah untuk mendatangkan pelacur kepada tentara Nippon. Namun di sini kelompok Muhammadiyah menentang adanya kebijakan tersebut. Mereka beranggapan bahwa mereka akan angkat senjata untuk melawan tentara Jepang. Kita angkat senjata. Lalu salah satu dari mereka mengajukan pendapat, senjata apapun tidak dapat mengalahkan mereka. Nippon akan membantai dengan mudah perempuan, anak-anak, bahkan orang tua akan habis dibantai mereka. Malam pun tiba, kebijakan tersebut terlaksana. Lalu salah seorang utusan dari Jepang menghampiri Soekarno dan memuji idenya. Ia juga menyampaikan perintah dari Jenderal Imamo, Jawa, untuk membawa Soekarno ke Jakarta. Pada tanggal 9 Juni 1942, Soekarno dan keluarganya dibawa ke Jakarta dengan kapal Bargas. Kedatangan Soekarno di Jakarta disambut oleh Anwar Cokro Aminoto, Swendoro Asmarahadi, Ratna Chuami, dan Muhammad Hatta. Sejak Jepang masuk ke Batavia atau Jakarta pada tanggal 5 Maret 1942, mereka melancarkan propaganda 3, yaitu Nippon Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia. Kehadiran Jepang sederet melahirkan 2 arus pergerakan pemuda yang sama kuat dari berbagai lapisan. Satu pihak mendukung, tapi di pihak lain menentang. Di rumah Muhammad Hatta di Menteng, Jakarta, Soekarno dan Syahrir berdebat dalam kerjasama Nippon, di mana Soekarno mengusulkan untuk bekerja sama dengan Nippon agar tidak terjadi pertumpahan darah. Namun di sana Syahrir dan Muhammad Hatta tak setuju. Akan tetapi pada akhirnya Syahrir dan Hatta tidak punya pilihan lain untuk bersatu dan bertujuan menghindari rakyat Indonesia dari kekejaman Nippon dan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Siapa yang bisa menjamin itu? Aku yang menjamin. Aku sudah melakukan itu di Sumatera. Saya sependapat dengan Syahrir.
Sedangkan di rumah Fatmawati, Soekarno mengirimkan sebuah surat. Surat itu sendiri disampaikan neneknya kepada Fatmawati. Ia lalu membuka isi amplop itu yang ternyata berisi kalung di dalam amplop tersebut. Hal itu merupakan pertanda bahwa Soekarno serius untuk melamar Fatmawati. Di Istana Gubernur Jenderal Rumah Dinas Letnan Imamura Hitoshi, saat itu hanya kesepakatan untuk melindungi pandangan masing-masing. Nippon melindungi dan berupaya memenangkan pertempuran di Asia Timur, sedangkan Soekarno berupaya meraih kemerdekaan Indonesia. Waktu itu Soekarno berangkat dari Pegangsaan Timur, Jakarta. Soekarno menuju stasiun Gubeng, Surabaya, untuk mengumumkan kerjasamanya bersama Nippon kepada masyarakat Surabaya. Bekerja sama dengan pemerintahan Dai Nippon menuju kemerdekaan Indonesia. Syahrir yang melihat aksi Soekarno dan Muhammad Hatta Aku masih percaya Hatta. Yang penting kita tetap pada tujuan kita. lalu meyakinkan para pemuda lainnya untuk tidak terjebak ke dalam sebuah propaganda Nippon dan beranggapan negeri tidak boleh jatuh kepada tangan fasis. Waktu di kampungnya, Soekarno mengungkapkan isi hatinya kepada Inggit istrinya saat itu, bahwa ia ingin melamar Fatmawati. Namun di sana Inggit meminta cerai dan tetap tidak ingin dimadu. Lalu Soekarno pun menceraikan Inggit karena Inggit tidak dapat memberikan keturunan kepada Soekarno. Setelah hal tersebut, Fatmawati pun menikah dengan Soekarno. Ia mendapat keturunan seorang putra bernama Guntur. Lalu beberapa bulan kemudian, datanglah Gatot, teman Soekarno, ketika di penjara Bancu di Sukamiskin, bersama teman seperjuangannya bernama Wikana. Pada saat berdiskusi, Gatot memberikan usul kepada Bung Karno untuk menyuarakan kepada para pemuda dan mengambil hati rakyat untuk bergabung dalam PETA dan organisasi Serdadu Pekerja karena peran serta tersebut akan membantu Nippon dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Ante Nippon jangkrik. Namun sialnya, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ternyata tentara Jepang mengambil paksa dan menangkap orang-orang Indonesia dengan cara kekerasan. Syahrir yang melihat itu sangat marah kepada Hatta. Ia beranggapan bahwa tindakan Soekarno dan Hatta untuk merekrut para pemuda ke PETA dan Romusa sama saja menjual pemuda Indonesia untuk fasis dan tindakan mereka akan dihujat. Tetapi di sini Hatta yakin kalau Soekarno juga sama marahnya dengan Syahrir. Tiap malam Soekarno selalu mendapat selembaran kertas di bawah pintu rumahnya atau lemparan batu ke kaca rumahnya dengan dilapisi kertas. Di dalam kertas itu berisi tulisan hujatan yang dikirim oleh masyarakat atau pemuda setempat yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno. Namun apa yang telah ia lakukan adalah untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, dalam kehidupan keluarga Soekarno, Riut yang merupakan anak angkat dari Inggit dan Soekarno memutuskan untuk pergi dari rumah dengan memberikan surat kepada Soekarno, di mana Riut tidak tahan lagi untuk tinggal bersama Soekarno dan Fatmawati karena Fatma telah membakar foto ibunya, Inggit. Namun di sana Fatma menjelaskan bahwa dia membakar foto itu karena merasa dibanding-bandingkan dengan Inggit. Aku merasa dibanding-bandingkan dengan dia. Scene berpindah ke Serdadu Pekerja Paksa atau Romusa. Di sana Soekarno terlibat di dalamnya. Ia melihat orang-orang di negaranya sendiri diberlakukan seperti binatang, disuruh kerja paksa dan melakukan kekerasan, termasuk orang tua yang rentan. Di sisi lain, tentara memaksa orang-orang dari kalangan Muhammadiyah untuk keluar dari Masjid Mustafa, lalu dikumpulkan di sebuah tempat yang kemudian mereka disuruh melakukan penghormatan kepada bendera Jepang. Tetapi salah seorang kiai dari Muhammadiyah itu menentang untuk menghormat kepada bendera Jepang. Kenapa kalian merasa lebih hebat daripada Nabi yang bisa merubah arah kiblat seenaknya? Itu musyrik. Akibat hal itu, kiai tersebut ditebas dari belakang oleh tentara Jepang. Kejadian itu membuat para santri bertekad untuk berjihad.
Sedangkan Soekarno dan Hatta sedang terdiam membisu, kebingungan dengan kondisi Indonesia. Lalu datanglah salah satu utusan dari atasan Jepang. Dia memberitahu bahwa atasannya tidak dapat datang, namun dia memberikan sebuah ucapan terima kasih dari atasannya kepada Soekarno bahwa telah membantu mereka. Kemudian Soekarno diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun dengan satu syarat, yaitu hanya di Pulau Jawa saja. Di tanggal 8 September 1944, bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya. Singkatnya, Soekarno dan Hatta datang ke rumah Laksamana Maida yang merupakan pejabat penghubung Angkatan Darat dan Laut Nippon. Di sana Laksamana Maida menyampaikan kepada Soekarno dan Hatta untuk memikirkan bentuk negara sebelum Tenoheker resmi memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Maida sendiri menyarankan bentuk negara Indonesia adalah kerajaan karena dengan bentuk kerajaan akan lebih mudah bekerja sama dengan Nippon, di mana Soekarno menjadi raja sedangkan Hatta menjadi perdana menteri. Namun Soekarno meminta untuk membicarakannya kepada Hatta. Setelah Laksamana Maida meninggalkan mereka berdua untuk memikirkan bentuk negara, Soekarno langsung menepis bahwa ia tidak setuju dengan bentuk kerajaan karena akan mengingkari spirit nasionalisme yang sudah dibangun semenjak PNI dan Partindo. Tidak, aku tidak setuju. Menurut Hatta sendiri, Indonesia cocok menjadi federasi karena tiap pulau-pulau mempunyai otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri, di mana banyaknya perbedaan di setiap pulau-pulau yang terdapat di Indonesia. Namun di sana Bung Karno juga tak setuju dengan pendapat Mohatta, di mana Soekarno ingin menyatukan seluruh Nusantara lewat Sumpah Palapa. Namun tetap saja Mohatta tak setuju karena Mohatta beranggapan bahwa hal itu akan menimbulkan ketimpangan dan memicu konflik antar daerah di masa depan. Karena perbedaan pendapat itu, mereka sepakat untuk membahas lebih lanjut di sebuah badan yang bisa membahas itu semua. Kita tidak bisa tentukan ini di sini. Ketika pulang ke rumah, ternyata Soekarno sudah ditunggu oleh beberapa pemuda Indonesia. Mereka menyampaikan bahwa Nippon telah kalah di Filipina, lalu menyuruh Soekarno untuk menghentikan kerjasama dengan Nippon, dan juga menyampaikan bahwa Suprijadi telah terlebih dahulu bersama pasukan peta di Blitar dan memutuskan untuk mencabut dukungan kepada Soekarno. Di sini Soekarno sendiri tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan kemerdekaan yang selamat tanpa adanya pertumpahan darah. Kita lihat siapa yang lebih dulu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai istri yang baik, Fatmawati tetap berada di samping Bung Karno, memberikan support dan semangat. Setelah itu Bung Karno pun sholat tahajud untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Volksstraat dalam sidang BPUPKI merumuskan dasar negara. Ada yang berpendapat bahwa dasar negara Indonesia adalah syariat Islam karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragam Islam. Di sana ada yang menyetujui dan ada pula yang menentang. Melihat situasi seperti itu, Soekarno langsung naik ke podium dan menyuruh mereka untuk diam. Soekarno berbicara karena sudah 3 hari, banyak yang berpidato, tetapi belum ada yang bisa menjawab pertanyaan Ketua Dr. Raziman Widyoningrat mengenai dasar negara Indonesia. Ketika itu ada 5 asas yang disampaikan dan dijelaskan oleh Soekarno dalam pidatonya. Ada 5 asas. Yang pertama, rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Kemanusiaan adalah butir yang kedua. Butir yang ketiga adalah dalam mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Lalu butir yang keempat adalah kemerdekaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, butir yang kelima adalah pengerucutan dari butir-butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namanya adalah Pancasila. Mendengar pidato Soekarno tersebut, serentak semua yang mendengar menyetujui dasar negara tersebut. Maka pada tanggal 1 Juni selalu diperingati hari lahirnya Pancasila.
Waktu itu, di Saigon, Vietnam, lebih tepatnya di kantor Marsekal Trauji, panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara. Di sana Soekarno dan Hatta mendapatkan kegembiraan, yaitu kebebasan dari Jepang untuk seluruh pulau yang ada di Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1945. Dan hari itu juga bertepatan hari ulang tahun Hatta, di mana kemerdekaan Indonesia adalah hadiah terhebat seumur hidupnya. Kau tersenyum, Bung. Malam itu Syahrir memberikan kabar kepada Soekarno dan Hatta bahwa Hiroshima, Nagasaki telah dibom dan Nippon telah kalah. Ia memberikan usul untuk menolak kemerdekaan dari Nippon dan harus memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mereka masih bisa angkat senjata, Syahrir. Malam harinya, beberapa pemuda pergi ke tempat Soekarno untuk mendesak segera agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kaum pemuda itu sudah membuat barisan pelopor dan kaum Heiho pun sudah siap untuk menyerang Jepang jika mereka menghalangi proses proklamasi, kata salah satu dari mereka. Namun di sini Soekarno tetap menunggu sidang PPKI karena itu merupakan jalan yang aman. Pada waktu itu, datanglah Hatta sebagai pendukung Soekarno, kemudian mengatakan untuk tidak gegabah. Kami tidak takut, tapi kami tidak mau gegabah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda itu datang lagi dan menculik Soekarno dan keluarganya beserta Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Kerjaan siapa ini? Syahrir. Di sisi lain, seorang kaum muda yang tidak setuju dengan gerakan itu melaporkan kepada Syahrir perihal penculikan itu. Di sana Syahrir marah kepada pemuda itu dan memerintahkan Subarjo untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, lalu menyampaikan bahwa Kaisar Hiroto telah menyerahkan kekuasaan kepada tentara sekutu serta meyakini Nippon telah habis. Seketika itu Soekarno dan Hatta langsung pergi ke Jakarta. Kita segera ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Kita proklamirkan diam kamu. Mendengar itu, Jepang tidak ingin Indonesia merdeka, di mana Jepang mencoba menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia. Mereka mengingkari janjinya untuk kemerdekaan Indonesia. Namun di sisi lain, Laksamana Maeda sangat baik, memberi kesepakatan dan menjamin keselamatan untuk Soekarno dan Hatta, beserta kaum tua dan muda. Waktu berkumpul untuk menyiapkan proklamasi yang ingin diproklamirkan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Soekarno, Hatta, dan Subarjo berdiskusi untuk menyusun proklamasi, sementara Syahrir mengetik proklamasi itu setelah selesai disusun. Di sisi lain, Fatmawati menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan ketika kemerdekaan Indonesia. Dan tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita tentang kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan di jam 10 pagi. Kaum muda maupun kaum tua antusias dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Begitu juga seluruh rakyat Indonesia telah berkumpul untuk mendengarkan dan menyaksikan proklamasi Indonesia. Bertepatan pada jam 10 pagi, Soekarno membacakan proklamasi dengan disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia